Halo semuanya, kenalin aku Aziza Niswa dari kelas 11 IJA dari absen 06. Di sini aku akan membawakan sebuah cerpen yang telah aku buat dengan judul Keinginanku Terkabul. Selamat menyaksikan. Hari ini ulang tahunku. Aku ingin sekali membeli sepeda. Tetapi orang tuaku belum dapat uang. Bapakku hanya bekerja sebagai tukang becak, sedangkan ibuku hanya tukang cuci baju. Dan itu pun ibuku terkadang tidak digaji oleh majikannya. Penghasilan mereka setiap harinya hanya sebesar Rp25.000, dan itu pun habis untuk biaya kebutuhan sehari-harinya. Juga sebagian digunakan untuk menyembuhkan penyakit adikku yang mengidap penyakit kanker otak. Ibuku sudah kesana kemari mengobati adikku dengan cara-cara tradisional karena tidak memiliki uang yang banyak. Namun adikku tak kunjung sembuh. Oh iya, aku belum perkenalkan diriku. Namaku Dira Febiani Tresa, biasa dipanggil Bian. Aku tidak bisa melanjutkan sekolah dan sekarang aku membantu orang tua dengan bekerja sebagai penjual koran. Bekerja sebagai penjual koran itu tidaklah mudah bagiku. Tapi aku amat sangat senang menjadi penjual koran. Karena di umur aku yang masih dini ini, aku masih bisa membantu orang tuaku. Belum lagi aku setelah pulang dari berjualan, mandi, lalu pergi mengaji ke musola bersama adikku. Itulah keseharianku. Setelah sekian lama aku menabung, akhirnya aku mempunyai tabungan sebesar Rp75.000. Mungkin Rp75.000 bagi orang banyak itu terdengar sedikit, tapi menurutku itu terdengar banyak karena aku menabung dengan susah payah untuk mengumpulkan Rp75.000 itu. Aku sempat putus asa, tapi aku teringat pesan kakek bahwa jika kita punya keinginan dan belum sempat tercapai, berdoalah agar diberikan kemudahan. Aku sadar akan pesan kakek waktu itu. Aku langsung mengambil air wudhu dan sholat asar. Selesai sholat, aku berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, aku ingin sekali mempunyai sepeda baru. Tetapi orang tuaku tidak mempunyai uang untuk membeli sepedaku. Tolong aku ya Allah, aku ingin mempunyai sepeda baru. Doa Bian yang ingin membeli sepeda baru. Sekonyong-konyong orang menangis terdengar. Ternyata itu adikku. Aku kaget sekali. Aku pun merasa bersalah atas ucapanku. Kalau adikku mendengarkan permintaanku tadi, ia pasti merasa bersalah banget, gumam aku dalam hati. Aku langsung menghampiri adikku yang sedang duduk di teras depan kamarku. Adikku yang bernama Laras Putri, yang biasa panggil Laras, dan ia berumur 6 tahun. Ini semua salahku, Kak Bian. Kakak jadi gak bisa beli sepeda baru karena bapak dan ibu ingin mengobati aku supaya sembuh, ucap Laras sambil menangis dan kesal. Adikku, ini bukan salahmu. Kakak memang seharusnya tidak berbicara seperti itu karena akan membuat kamu sakit dan kecewa, sahut aku. Enggak Kak, ini memang seharusnya menjadi salahku karena aku mengidap penyakit kanker otak dan biaya aku untuk sembuh itu sangat mahal Kak, sahut Laras. Kamu tidak boleh berbicara seperti itu. Kamu harus bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah, Laras, sahutku dengan suara lembut. Mereka sedang bicara soal masalah tadi. Ibu dan juga bapak, mereka pun mendengarnya. Orang tua Bian dan Laras pun menyesalinya karena mereka baru menyadarinya bahwa ternyata di setiap ulang tahun Bian, mereka tidak pernah memberikan hadiah sekecil apapun. Lalu pada keesokan harinya, bapakku mendapatkan pekerjaan yang lumayan penghasilannya. Ia bekerja sebagai montir di dekat rumah saya. Ibuku pun mendapatkan pekerjaan sebagai baby sister. Sekarang mereka mendapat penghasilan sebesar Rp92.000. Setelah bekerja keras selama 3 bulan, mereka bisa menambahkan uang tabungan mereka. Majikan ibuku mengetahui kebutuhan mendesak keluargaku.
Ia lalu menyerahkan tabungan sebesar 150 juta. Itu tabungan bukanlah hal yang sedikit, tapi itu sangat banyak. Dan tabungan itu untuk menyekolahkan aku dan juga adikku, dan juga untuk mengobati penyakit adikku. Dan penyakit adikku itu hanya akan bisa terobati jika dengan cara mengoperasi. Keesokan harinya, bapakku pergi ke toko sepeda. Lalu ia memilih-milih sepeda dari sekian banyak sepeda yang ada di toko sepeda. Lalu pada akhirnya bapakku tertuju pada satu sepeda. Dan harga sepeda itu sebesar 1.350.000. Sesampai di rumah, bapak, ibu, dan juga adikku menghadiahkan sepeda baru untukku. Aku yang sedang bermain di bawah pohon belakang rumah, aku mendengar suara sepeda. Kring 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 kring. Bian. Aku pun terkaget dan langsung pergi ke depan rumah. Kejutan, sahut adiknya. Wow, makasih, bagus banget sepedanya. Pasti harganya mahal, sahut aku sambil kegirangan. Gak usah mikirin harga, ini buat kamu, supaya kamu berjualan koran tidak jalan kaki, sahut bapak. Iya, makasih atas semuanya, bapak, ibu, Laras. Tapi, sahut aku dengan wajah sedih. Kamu kenapa, Bian? Kenapa kamu sedih? Tangis ibu. Enggak, Bu, Bian hanya mau sekolah. Buat apa Bian punya sepeda tapi gak punya ilmu? Sahut aku dengan sedih. Ibu dan bapak sudah menyiapkan semua itu untuk menyekolahkanmu dan juga adikmu, dan juga untuk mengobati penyakit adikmu yang tak kunjung sembuh itu, sahut ibu dengan tersenyum sambil melihat kedua putrinya. Yang benar, sahut Laras. Iya, masa bapak dan ibumu bohong sih? Sahut bapak. Asik, sahut mereka berbarengan. Sedang senang-senang, tiba-tiba Laras pingsan. Bapak, ibu, dan aku sangat panik ketika Laras pingsan. Tak lama dari situ, bapak langsung bergerak cepat membawa becaknya untuk membawa Laras ke rumah sakit. Dan akhirnya kita membawa Laras ke rumah sakit dengan becak bapak. Kita membantu mendorong bersama-sama untuk membawa Laras ke rumah sakit agar akan lebih cepat. Lalu setelah tibanya kita di rumah sakit, Laras langsung diperiksa dan ternyata penyakit adikku semakin parah. Dan satu-satunya cara ialah operasi. Lalu tanpa pikir panjang, ibu langsung menyuruh dokter itu agar segera mengoperasi dan juga membayar administrasinya. Tepat jam 2 siang lewat 20 menit, mereka berada di ruang operasi. Bapak menggigit bibirnya sambil mondar-mandir ke sana kemari. 25 menit kemudian, dokter keluar dari ruang operasi. Bagaimana dok hasil operasinya? Lancar-lancar saja kan? Sahut bapak. Alhamdulillah, operasi ini berjalan dengan lancar, sahut dokter dengan tersenyum bahagia. Alhamdulillah, sahut aku, bapak, dan ibu berbarengan. Sekarang udah boleh dijenguk kok, silahkan masuk, sahut dokter. Terima kasih dok, jawabku. Adikku terbaring koma di ruang ICU selama 2 menit. Lalu adikku terbaring sangat lemas di berangkat tersebut. Dan pada akhirnya adikku sadar. Dengan wajah yang senang, bapak, ibu, dan juga aku menatap adikku yang telah sadar dari komanya. Kamu merasa sudah sadar nak? Apa yang kamu rasakan saat ini? Tanya ibu khawatir. Aku merasa sudah lebih sehat dari yang sebelumnya, sahut Laras yang terbaring di ruang ICU. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu, sahut aku. Kak Bian, gimana sepedanya? Kakak suka? Tanya Laras. Iya, kakak suka, apalagi warna sepeda biru dan berkeranjang, sahut aku. Dan pada akhirnya mereka semua berpelukan dan mereka sadar atas semua kebahagiaan yang tak akan tergantikan. Selesai. Saya Aziza Niswa pamit undur diri. Terima kasih yang telah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share ke teman-teman
Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa kembali.